Mbak Bibip, kira-kira kalau dengan ada putusan MK ini, parpol masih punya kekuatan nggak untuk melawan atau menggagalkan ini? Masih, Masih. masih karena yang pasti kan kalau mereka terganggu, mereka pasti akan melawan ya, sama kayak Agustus 2024. Ya sama dengan putusan Kaisang waktu itu iya, dari persis. MK begini, tapi kan di DPR akhirnya nggak disetujui juga. Iya, jadi mereka bisa melawannya dengan dua cara nih. Pertama pakai kewenangan mereka sendiri ketika membuat undang-undang, jadi mereka akalin di situnya, atau pakai kewenangan mereka ketika mereka ngontrol KPU, karena bisa aja loh itu di utak-atiknya nanti di level KPU. Tapi kalau itu terjadi, minimal kita udah punya basis untuk melawan, yaitu putusan MK itu sendiri. Sama, waktu Agustus 2024 kan mau dibajak, tapi kita bisa turun ke jalan karena ada basisnya putusan MK itu. Nah, cara keduanya adalah mereka bisa aja mengajukan lagi ke MK. Oh, untuk Karena membatalkan putusan ini? Karena putusan MK itu bisa loh diajukan lagi. Makanya bisa 33 kali kemarin. Karena putusan MK itu sepanjang batu uji itu pasal di konstitusi sama argumentasinya berbeda, maka kita bisa ajukan lagi, siapapun bisa ajukan lagi. Nah, kalau di titik itu ya kita hanya bisa berharap semoga MK-nya konsisten untuk dengan pandangannya ya, jadi nggak belok-belok lagi gitu. Nah, tadi tentang kalau Mbak Bibip kan bilang jangan sampai terulang lagi kalau pemilihan presiden melalui MPR. Nah, juga tapi tentang pilkada ini. Kan juga ada wacana lagi memang pilkada ini dipilih oleh DPRD aja untuk menghemat biaya dan lain sebagainya. Ini menurut Mbak Bibip gimana? Pendapat saya sama dengan yang MPR itu. Jadi buat saya alat analisisnya harus warga dapat apa. Karena kan negara ini eksis karena warga. Jadi at the end of the day kita harus mikirinnya warga diuntungkan nggak dari keputusan yang seperti ini. Nah jadi balik lagi kalau dibalikin ke DPRD sangat mungkin nanti calon-calon kepala daerah hanya akan mengentertain DPRD. Mereka nggak peduli itu sampah numpuk di mana-mana nggak diolah. Terus apalagi sih isu-isu daerah yang sangat kelihatan tuh kemacetan, polusi udara, transportasi publik nggak peduli. Karena mereka hanya biar bisa menang lagi, entertain aja DPRD. Tapi kan masalahnya sekarang kalau pilih pemilihan langsung, ini banyak rakyat kalau ditanya juga dia nggak ngerti nih calon ini apa sih, calonnya ini apa kehebatannya, apa backgroundnya, apa yang bisa dilakukan nih. Karena juga rakyat nggak tahu nih disuguhkan, apalagi kalau waktu nyoblos itu begitu banyak orang, yang mana ini siapa ya? Paling lihat gambarnya sesuai dengan hati aja, yang mana yang ganteng, yang mana yang cantik kalau itu dicoblos. Lagi-lagi jawabannya adalah di pendidikan politik warga. Dan ini sebenarnya lumayan kelihatan yang bisa jadi sampel itu di Jakarta dan juga di Bangka ya, sama di mana satu lagi yang kota kosong menang. Saya udah lupa karena enggak yang baru-baru ini 2 kota kosong yang menang sama di Jakarta. Di mana ternyata warga bisa berdaya. Ada lapisan warga di Jakarta terutama ya, saya sempat bikin posting juga di media sosial. Jakarta kan nggak ada kota kosong, kan nggak ada. Nggak, tapi dia bisa menangin jagoan yang bukan jagoannya penguasa. Maksud saya yang alternatif ini kan memang muncul belakangan ya. Iya, maksud saya kan yang didukung oleh Jokowi dan Kim Plus itu kan di banyak tempat ya, Jawa Tengah, Sumatera Utara, banyak lah. Menang. Termasuk Jakarta sampai di endorse, sampai dibikinin video, sampai dibikinin surat tuh. Hari terakhir kan ada kop suratnya Prabowo Subianto terus bilang pilih yang ini gitu ya. Tapi nggak menang tuh, yang menang yang alternatif. Nah buat saya itu cerminan bahwa masyarakat Jakarta dan mungkin di tempat lain juga sebenarnya udah mulai ada sense of freedom, ada lapisan yang karena pendidikan politiknya lumayan baik dan exposure ke informasi juga banyak kalau di Jakarta, mereka punya rasa bahwa oh saya memang bebas memilih. Mungkin ada yang nggak milih calon yang di endorse penguasa karena dia isu perempuan mungkin ya, atau karena soal bola, kan ada tuh yang soal bola fanatik juga marah-marah gitu ya. Apapun alasannya, tapi kan kalau di dalamnya secara esensinya itu karena mereka punya sense of freedom itu. Karena urusan bola saya nggak mau memilih dia. I have the freedom.
nggak ada yang bisa ngatur saya. Nah itu yang saya maksud, orang-orang kayak gini harus kita perbanyak di tempat lain. Tapi kemarin kalau nggak salah juga ada yang menilai begini, sebenarnya karena partisipasi dari pemilih kita itu hanya 50% plus dikit, itu juga makanya menjadi tidak benar-benar seperti apa yang diharapkan juga. Karena mungkin yang dari 40% yang nggak milih ini barangkali banyak pendukungnya yang lain, sehingga Pak Pramono dan Rano Karno ini ya mungkin beruntung di situ. Bisa jadi mereka yang menang. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi saya tetap mau menangkap soal warga yang punya sense of freedom ini, karena inilah yang harus kita bangun ke depannya. Jadi saya menolak orang-orang yang bilang cost-nya pilkada itu terlalu besar. Itu benar. Tapi menurut saya kita nggak bisa ngasih label harga pada demokrasi. Dimanapun di dunia ini kalau orang udah milih demokrasi, ya memang pasti ada cost-nya. Dan tanggunglah itu, karena itulah cara kita bernegara yang udah kita pilih. Kalau nggak mau itu ya udah arisan aja, ganti-gantian aja. Atau mungkin begini kali, caranya yang diubah kali, mungkin dengan ke sistem digital bisa lebih murah nggak? Bisa aja, mungkin itu. Tapi ya itu tadi, kalau dalam beberapa diskusi sebelumnya, menurut saya kita masih bagi nih, biaya formal sama informal. Yang informal itu kan yang gila-gilaan, nyetak kaos, bayar penyanyi dangdut, serangan fajar. Ini kita ubah caranya. Misalnya nggak boleh lagi ada konser-konser dangdut, harusnya dialog, debat misalnya gitu ya. Visi misi yang visi segala macam. Tapi jangan biaya formal ini juga harus kita pangkas. Itu tadi tuh KPU boros betul. Ya nyetaknya terus ngirimnya kan logistiknya susah nih, apalagi ke daerah-daerah yang memang lebih jauh. Dan yang digital itu juga sebenarnya to some extent kan kita udah punya untuk rekapitulasinya. Tapi kan nggak dipakai sama KPU yang harus sekarang. Tetap manual. Ya. Jadi kalaupun kita belum sampai e-voting, mudah-mudahan nanti bisa karena lebih efisien. Kalaupun kita belum sampai situ, rekapitulasinya harusnya dibuat juga konsisten dengan digital. Kita punya loh sistemnya. Cuma kemarin tuh nggak dipakai. Bisa rentan kecurangan atau diubah-ubah gimana? Dianggapnya begitu. Tapi saya kira. Tapi manual juga bisa curang juga. Persis, bisa diubah-ubah juga suaranya. Itu kan tergantung dari pemainnya juga kan. Pengawasnya, pelaku di KPU-nya. Betul. Gitu. Ya memang. Terus satu lagi, kalau pemilihan langsung ya, bisa nggak jatuhnya nanti bukan visi misi dari calonnya yang ditonjolkan atau itu yang menjadi pemenang, tapi popularitas. Kan banyak juga yang kita lihat pilkada kita ini dipilih tapi ternyata bukan karena kualitas dari manusia, tapi ternyata sudah terkenal, apakah dia artis atau apakah dia atau anaknya siapa ini ya, mungkin kira-kira gimana? Ya itulah makanya kita yang harus kita bongkar betul selain pendidikan warga ya itu partai politik, karena cara-cara populisme seperti itu kan karena perilaku partai politik yang nggak siap juga dengan demokrasi menurut saya. Mereka itu cuma melihat politik sebagai cara untuk meraih kekuasaan. Apapun caranya. Jadi mereka esensinya mungkin bukan partai politik. Cuma gerombolan orang yang nyari kursi. Cara berpikir mereka juga bukan partai politik seperti dalam demokrasi seharusnya. Sehingga mereka nggak punya misalnya sistem kaderisasi. Mereka nggak mikir gimana caranya supaya mereka hanya kader terbaik lah yang bisa nyalon gitu. Nggak punya sistem itu. Mereka mikirnya gimana caranya menang. Nah, akhirnya dicari yang populer-populer aja. Populernya bisa karena dia kaya banget, atau dia anaknya siapa, atau keponakannya siapa, atau yang sudah terkenal selebriti. Jadi partai politik sih menurut saya kuncinya kalau di soal itu. Sekarang juga beberapa partai politik juga kadernya banyak yang ngeluh nih, yang saya dengar sendiri ya. Dia sudah menjadi kader sekian lama, tiba-tiba ada yang masuk dari luar asal ada uang, langsung dicalonkan, melangkai mereka. Ini kan jadi masalah juga. Ada uang sewa perahu itu ya. Dan itu jadi jualan. Kalau saya dengar dari beberapa orang partai politik sendiri ini yang cerita ke saya, itu di kabupaten aja itu bisa puluhan miliar loh. Tergantung kabupatennya banyak resources atau enggak. Jadi memang semengerikan itu, makanya kita harus membongkar juga perilaku partai-partai politik ini. Ini tugasnya berat ya, masih banyak. Oh berat, pasti berat banget.